Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirana Fiasegita Maharani, NIM 181414200006, BK kelas 5A1 Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah saya pilih dalam mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Materi perkuliahan Konseling Lintas Budaya ada 10 materi. Yang pertama ada Konseling Lintas Budaya, yang kedua ada keanekaragaman individu dalam suatu masyarakat, yang ketiga ada asas dan prinsip dasar konseling lintas budaya, yang keempat ada layanan konseling bagi individu multietnis, yang kelima ada counselor encapsulation, yang keenam ada hambatan konseli dan resistensi dalam lintas budaya, yang ketujuh ada pemahaman tentang struktur penalaran konseli dalam lintas budaya, yang kedelapan ada karakteristik konselor yang secara multikultural efektif. Kemudian yang ke-9 ada pola penanganan masalah individu dari berbagai etnis. Yang ke-10 ada pengembangan diri konselor lintas budaya. Dalam 10 materi perkuliahan tersebut, saya memilih di bagian asas dan prinsip dasar konseling lintas budaya. Berikut yang pertama kali akan saya jelaskan yakni mengenai asas-asas konseling lintas budaya. Layanan konseling lintas budaya merupakan layanan profesional, maka harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisiensi dan efektivitas layanan. Nah, kaidah tersebut didasarkan keilmuan layanan, kondisi masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, dan tuntutan optimalisasi proses penyelenggaraan layanan, dan kaidah tersebut disebut asas-asas layanan. Nah, jadi asas-asas konseling lintas budaya atau asas-asas layanan konseling lintas budaya ini ada 11. Jadi asas-asas konseling lintas budaya itu tidak jauh berbeda dengan asas-asas konseling yang biasa dilakukan. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kegiatan, yang kelima ada asas kemandirian, yang keenam ada asas kekinian, yang ketujuh ada asas keterpaduan, yang kedelapan ada asas kedinamisan, yang kesembilan ada asas kenormatifan, yang kesepuluh ada asas keahlian, dan yang terakhir ada asas alih tangan. Berikut saya jelaskan satu persatu. Apa sih asas kerahasiaan itu? Nah, jadi dalam asas kerahasiaan, konselor harus menjamin kerahasiaan semua data yang disampaikan konseli. Nah, asas ini merupakan asas kunci dalam layanan konseling lintas budaya. Jadi dalam konseling lintas budaya ini, cerita-cerita atau permasalahan dalam konseling dijamin kerahasiaannya. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana proses konseling harus berlangsung atas dasar sukarela, baik dari konselor maupun konseli. Nah, konseli dengan sukarela menyampaikan masalah tanpa terpaksa yang diperlukan konselor, dan konselor memberikan bantuan dengan sukarela. Jadi antara konselor dan konseli harus sama-sama sukarela. Konselor sukarela untuk menceritakan permasalahannya, konselor dengan sukarela untuk membantu menyelesaikan permasalahan konseling. Kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Dalam konseling diperlukan suasana saling terbuka, baik konselor maupun konseli. Nah, konselor harus terampil, terbuka, asli, otentik, tampil apa adanya. Konseli harus mau membuka diri, menyampaikan masalah secara terbuka, jujur tentang keadaan dirinya. Jadi untuk asas keterbukaan ini dalam menceritakan permasalahan, konseli harus jujur, harus terbuka, tidak ada yang ditutupi ataupun ceritanya diarang. Kemudian ada asas kegiatan. Nah, layanan konseling harus dilakukan dengan usaha dari konseli maupun konselor. Konselor harus mampu membangkitkan kemauan konseli sehingga mampu dan mau melaksanakan kegiatan. Konselor harus aktif membantu konseli. Nah, jadi asas kegiatan ini sebagai konseli harus mau untuk melakukan sebuah konseling. Kemudian ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini diharapkan dengan layanan konseling, konseli dapat mandiri tanpa harus selalu bergantung pihak lain. Maka konseli diarahkan dan diberi kesempatan untuk mampu memutuskan dan membuat keputusan sendiri. Nah, dalam konseling ini, seorang konseli itu harus bisa memutuskan keputusan dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi konselor di sini hanya mengarahkan. Nah, nanti keputusannya akan bagaimana itu dipilih oleh pihak konselingnya. Kemudian ada asas kekinian.
Nah, dalam asas kekinian, konselor tidak boleh menunda-nunda bantuan. Bantuan yang diberikan hendaknya sesuai dengan perkembangan zaman, bukan kecenderungan lama atau impian masa depan. Nah, jadi dalam asas kekinian ini, misal dalam permasalahan konseling lintas budaya, harus menggunakan norma-norma yang berlaku di masa kini. Tidak boleh kolot, tidak boleh menggunakan cara-cara di masa lalu ataupun cara yang belum ada, cara di masa depan. Kemudian ada asas keterpaduan, di mana layanan konseling hendaknya menjunjung tinggi harmonis dan terpadu. Maka diperlukan kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak yang terlibat. Isi dan proses layanan harus terpadu, tidak saling tumpang tindih. Nah, jadi dalam proses layanannya itu harus terpadu, tidak boleh tumpang tindih atau tidak sesuai jalur. Kemudian ada asas kedinamisan. Layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada konseli, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, maju dan terus berkembang. Jadi dinamis, permasalahannya terdapat perubahan. Jadi misal tingkah lakunya yang buruk menjadi baik, tidak stuck menjadi buruk terus itu. Kemudian ada asas kenormatifan, di mana layanan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, baik norma adat, istiadat, norma sosial, norma agama, dan sebagainya. Asas ini diterapkan terhadap tujuan, isi, alat, maupun proses konseling harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Nah, jadi dalam layanan konseling ini didasarkan pada norma, jadi tidak boleh keluar dari jalur norma-norma. Kayak seperti tadi asas kekinian, berarti harus sesuai dengan norma-norma yang ada sekarang. Nah, itu norma-normanya harus dipertanggungjawabkan secara normatif. Kemudian ada asas keahlian. Layanan konseling lintas budaya harus dilakukan dengan asas keahlian, sehingga layanan dilakukan secara teratur, sistematik, prosedur, dan teknik yang memadai. Oleh karena itu, konselor harus mempunyai pendidikan atau latihan pengalaman yang memadai. Nah, dalam asas keahlian ini, konselor kan termasuk seseorang yang ahli. Jadi, dalam proses konseling tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak ahli atau bukan konselor. Kemudian ada asas alih tangan. Dalam layanan konseling lintas budaya, pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat karena keterbatasan kewenangan dan kompetensi, supaya melakukan alih tangan atau referral kepada pihak yang lebih berkompeten. Jadi misal konselor tidak ada hak untuk membantu permasalahan tersebut, maka harus melakukan alih tangan. Dan dalam konseling lintas budaya ini, menurut pemahaman saya, misalnya terdapat permasalahan antar budaya yang satu dengan yang lain, maka seperti pernikahan beda adat, maka yang harus menyelesaikan memanggil alih tangan kasus pihak-pihak yang lebih mengerti tentang adat istiadat. Kemudian untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Dalam konseling lintas budaya, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, teoritis, hasil penelitian, dan kajian pengalaman dalam praktik bimbingan dan konseling yang berwawasan budaya. Prinsip-prinsip konseling lintas budaya banyak yang bersifat hipotesis, berupa pemikiran, dan masih terus berkembang. Jadi prinsip-prinsip dalam konseling lintas budaya itu belum ditetapkan karena itu terus berkembang. Nah, prinsip-prinsip konseling lintas budaya ada dua ahli yang menyebutkan. Yang pertama ada Prayitno dan Erman Amti 1994 176, kemudian ada Dragum 1996. Dipaparkan prinsip-prinsip konseling lintas budaya menurut Prayitno dan Erman Amti. Nah, Prayitno dan Erman Amti mencatat beberapa hipotesis yang berkaitan dengan konseling antar budaya yang dikemukakan oleh Pedersen dan kawan-kawan, yaitu yang pertama, ada makin besar kesamaan harapan dengan tujuan konseling antar budaya yang ada pada konselor dan konseli, maka dimungkinkan konseling itu akan berhasil. Yang kedua, makin besar kesamaan pemahaman tentang ketergantungan, komunikasi terbuka, dan berbagai aspek hubungan konseling lainnya pada diri konseli dan konselornya, makin besar kemungkinan konseling itu akan berhasil. Kemudian yang ketiga, makin besar kemungkinan penyederhanaan harapan yang ingin dicapai oleh konseli menjadi tujuan-tujuan
operasional yang bersifat tingkah laku, maka efektiflah konseling dengan klien tersebut. Yang keempat, ada semakin bersifat personal dan penuh suasana emosional dalam konseling antar budaya, maka mungkinlah konseli menanggapi pembicaraan dalam konseling dengan bahasa ibunya, dan makin mungkinlah konselor memahami sosialisasi konseli dalam budayanya. Yang kelima, keefektifan konseling antar budaya tergantung pada sensitivitas konselor terhadap proses komunikasi pada umumnya dan terbuka gaya komunikasi dalam budaya konseling. Nah, jadi dalam prinsip kelima ini, keefektifan konseling antar budaya tergantung pada sensitivitas konselor. Nah, di mana seorang konselor itu harus peka dengan budaya konselinya. Kemudian yang keenam, latar belakang dan latihan khusus serta pemahaman terhadap permasalahan hidup sehari-hari dengan budaya tertentu akan meningkatkan keefektivitasan konseling dengan konseling yang berasal dari latar budaya tertentu. Kemudian untuk yang ketujuh, semakin konseling kurang memahami proses konseling, semakin perlu konselor atau program konseling antar budaya memberikan pengarahan atau latihan kepada konseli tentang keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan transfer atau menggunakan keterampilan dalam situasi yang berbeda. Kemudian yang kedelapan, ada keefektifan konseling antar budaya akan meningkatkan sesuai dengan pemahaman konseli dan konselor tentang nilai-nilai dan kerangka budaya asli konseli dalam hubungannya dengan budaya yang sekarang dan yang akan datang yang akan dimasuki konseli. Kemudian yang kesembilan, konseling antar budaya meningkatkan keefektivitasannya dengan adanya pengetahuan yang dimanfaatkannya kelompok-kelompok antar budaya yang berpandangan amat menentukan terhadap konseling. Kemudian yang ke-10, keefektifan konseling antar budaya akan bertambah dengan meningkatnya kesadaran konselor tentang proses adaptasi dan dengan pemahaman tentang berbagai keterampilan yang diperlukan bagi konseli untuk memasuki budaya baru. Kemudian yang ke-11, meskipun konseling antar budaya memerlukan pertimbangan tentang kehidupan sekarang dan kemungkinan tugas atau kegiatan yang akan datang, fokus yang paling utama adalah hal-hal yang amat dipentingkan konseli. Yang ke-12, meskipun terdapat perbedaan besar tentang berbagai aspek budaya yang berlainan, bahasa dan teori-teori konseling, elemen pokok konseling antar budaya tidak jauh beda dengan konseling pada umumnya. Yang ke-13, model konseling yang khusus dirancang untuk pola kebudayaan tertentu akan efektif terhadap konseli yang berasal dari kebudayaan tersebut daripada budaya lain. Yang terakhir, konseling antar budaya akan efektif apabila konselor memperhatikan konseli sebagai individu yang spesial atau khusus. Kemudian ada prinsip-prinsip konseling lintas budaya menurut Dragum 1996. Nah, Dragum 1996 mencatat sejumlah kesepakatan dari para praktis, peneliti, dan ahli-ahli teori tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya, yaitu yang pertama, teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah, di mana menyesuaikan atau menerapkan dalam lingkungan budaya yang berbeda. Hal ini bukan berarti konseling secara otomatis mengikuti budaya konseli apa adanya. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat jika antara konseli dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Nah, jadi konselor dan konseli jika terdapat perbedaan kebudayaan, maka nanti cenderung akan terdapat permasalahan yang lebih meningkat. Sebab itu mengapa konselor harus mempelajari berbagai kebudayaan. Kemudian yang ketiga, permasalahan atau problem, pola-pola perilaku bermasalah akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Yang keempat, norma, harapan, perilaku stres juga memiliki keragaman antara kebudayaan. Konseli dari berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam penyesuaian diri. Yang terakhir, konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Berikut asas dan prinsip yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.